Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semarak ini, belum kompak Pak. Ayo kalem-kalem, wong Tulungagung panjene kalem halus kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama ingkang kawula hormati, dan dumateng para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kesambi ingkang kawula hormati, kepada yang terhormat Bapak Lurah Desa Kesambi yang saya hormati, dan kepada Bapak Camat Bandung ya Pak yang saya hormati, juga kepada Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil di Bandung nih yang saya hormati, dan juga seluruh panitia. Dalam hal ini Bapak Sukemi sekeluarga juga bersama kawan-kawan yang saya hormati, dan kepada seluruhnya saja Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Apa kabar Pak Bu? Alah alhamdulillah pundi kok lali tuh ya. Nek enak iku lali alhamdulillah ya. Iya, dan ini panitia tadi membisikkan saya bahwa acara pada malam hari ini disiarkan di beberapa radio ya. Seluruh pendengar dari beberapa radio itu mana saja? Radio Angkasa, Radio Arjuna, ya para pendengar dari Radio Angkasa juga Arjuna dan seluruhnya saja. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan kasih sayangnya dumateng kula panjenengan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung. Kalau selama ini kita hanya cuman ketemunya di alam gaib ya Pak ya Bu. Iya, di JTV kan alam gaib, nggak bisa ketemu langsung atas ngeten dong ya. Tapi alhamdulillah hari ini insya Allah ini adalah betul-betul satu rahmat yang tercurah dumateng kula panjenengan. Kita bisa bertemu secara langsung dan kemudian insya Allah datang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita kula panjenengan sedaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. J Pak Bu, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Syawal. Setelah 1 bulan penuh kita kemarin melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini 1 hari kemenangan, kembali kita kepada yang fitri. Maka sebelumnya saya menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya Pak Bu. Alhamdulillah Bu. Apa oleh poso? Ya tahu poso itu luwe, lek ndak luwe berarti ndak poso Pak. Ya hari ini saling-saling sama-sama belajar nggih. Mugi-mugi pengajian pada malam hari ini dibarengi kalih barokahipun Gusti Allah. Amin amin Allahumma. Ya belajar mboten napa-napa senajan ya di ing dalu menika. Pak nyuwun sewu Bu, sebelumnya saya minta maaf beribu-ribu maaf kalau bahasa Jawa saya tidak bisa sehalus panjenengan. Saya tahu orang Tulungagung itu bahasane halus temen. Ya, orang Surabaya ndak bisa halus kayak orang Tulungagung. Apalagi saya nggih. Kalau saya disuruh Jawa full ya rada kangelan nilat niki. Tapi masih mending alhamdulillah kula sing Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya.
Malam hari ini ayo monggo sareng-sareng kita belajar, saling mengkaji, mendalami tentang keislaman kula panjenengan, dan insyaallah semoga bermanfaat fitini wal ukhrawi. Amin amin Allahumma amin. Ya, ada pepatah kan Pak, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Oh gak usah atau nang Cino ini sudah datang ke Kesambi ya. Moga-moga ini menjadi barokah nggih. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang sangat saya hormati. Apa sih kenapa ada acara seperti ini halal bihalal? Dan ini memang hanya ada di bumi Indonesia. Di negara Islam yang lainnya itu tidak ada acara halal bihalal seperti ini. Wong ini kalau dalam kamus bahasa Arab artinya juga angel. Halal bihalal, halal dengan halal. Apa ini maksudnya? Ini dulu adalah para ulama itu membuat satu bentuk acara. Gimana ya yang paling enak supaya apa? Di hari yang fitrah ini orang bisa menjalin silaturahim, bisa saling bermaafan. Kalau kita punya salah kepada Allah, itu urusannya istighfar, mohon ampun, menyesali diri, kemudian tidak akan mengulangi dosa-dosa, selesai masalah. Karena apa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Taubat. Tetapi masalahnya ketika kita ada salah kepada sesama manusia, maka di hari yang fitrah ini alangkah baiknya apabila dihiasi saling bermaaf-maafan, saling membersihkan diri, mensucikan hati, menjalin silaturahim seperti ini. Karena jalinan silaturahim, kata Rasulullah, kalau ingin panjang umur jalin silaturahim. Ingin panjang umur Pak Bu, jalin silaturahim. Ingin sehat walafiat, silaturahim. Ingin rezeki melimpah barokah, jawabannya hanya satu, apa sih silaturahim itu kalau begitu? Halo? Silat itu menyambung, rahim itu kekeluargaan, kasih sayang ya. Jadi apa? Menyambung tali persaudaraan, merajut tali kasih sayang. Ini juga tadi saya diingatkan Pak Camat. Bebarengan juga ini mau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang lupa. Tidak banyak yang tahu orang Indonesia. Kepira Pak yo? 68. Leren ngitung sih. Mari kita lihat Pak Bu, sedikit saya ulas untuk mengantarkan masuk ke dalam acara ini. Bangsa Indonesia saat itu memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Beberapa bulan kemudian kaum sekutu datang ke bumi Surabaya. Sampai-sampai dunia menyebutkan 1 jam yang menghebohkan, menggemparkan dunia. Karena apa? Hanya dengan senjata bambu runcing arek-arek Surabaya bisa mengalahkan kaum kafir sekutu. Betul tidak Pak Bu? Ini benar-benar tidak masuk akal kalau kita nalarin dalam hal pikiran yang biasa, secara biasa. Tetapi apa? Di balik bambu runcing itu ada ridho Allah. Karena apa? Semangat juang, saling bersatu, menjaga persatuan, menjaga kesatuan, satu tekad, satu jiwa, satu hati untuk mengusir kaum kafir penjajah itu. Betul tidak? Makanya apa? Allah memberikan ridho ketika hamba-hamba Allah itu saling bersatu satu sama lainnya. Semoga di Kesambi juga umat saling bersatu, merajut tali kasih sayang kantisai. Amin. Ya itulah wujudnya orang bertakwa. Kita selama sebulan penuh mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa sih tujuan puasa? Sampai anak kecil sampai orang dewasa hafal ayat tentang tujuan puasa itu. Leres Pak Bu? Ayo bareng-bareng diingetin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyautin Allah, sing buri-buri ngawah ngoten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tattaqun. Rada akeh sing nyauti. Apa artine? Enake sampean embung ngono dadakan. Lho ya Allah wong kesambi rek. Embuh cek gayenge ya jenengan. Ngono lho Pak, ngono jarene lho ya orang-orang itu oleh tombo ati lek gelem maos Quran sak maknane. Maos Quran wis tak pacakno, karek sak maknane karek nyawuri embuh ngoten. Gayane ngono lek ning musala ning masjid. Tombo ati iku lima sawan kaping pisan maca temenan itu. Lo mana maknanya? Kaping pisan nonton TV sabuyare cocok rusak ya. Kalau saja umat Islam di negeri Indonesia ini paham saestu kali Al-Quran, ngertos saestu makna Al-Quran, demi Allah bangsa kita ini sudah terlalu lama maju. Karena apa? Kalau paham Quran sedaya, ndak ono orang itu satu sama lain saling pecohan, ndak ada orang lain saling bermusuhan, tidak ada orang yang rame hanya gara-gara perselisihan. Betul apa mboten? Masalahnya adalah banyak orang Islam di bumi kita ini, Indonesia tercinta ini, tetapi sedikit sekali yang paham dengan Islamnya. Banyak orang Indonesia Islam tapi sedikit paham akan Qurannya. Leres napa mboten? Mari hari ini, malam hari ini kita kupas tuntas ya, mungkin sekitar ya sampai jam 2 kurang lebih nggih. Nggih Pak, panjenengan gangge kula sing gempor teng mriki nggih. Subhanallah, mari kita lihat, yaitu apa? Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan dumateng panjenengan sedaya kula panjenengan yaitu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bertakwa dalam hal ini adalah dimana semakin hari, mari kita lihat siapa orang-orang yang berhasil menjaga kesucian pasca Ramadan, benar-benar kanthi saestu puasane keterima sangat kali Gusti Allah. Mari kita lihat, dilarang menyuding orang lain, mari kita lihat diri kita sendiri masing-masing. Setuju nggih? Wes ora oleh nyuding wong liya, pokoknya awake dhewe nyuding diri kita sendiri. Lihat tangan saya Pak, kalau kita nyuding orang lain, satu ke arah orang lain yang kita tuding, dua itu jempol kita ke atas itu artinya menyuding Allah juga, tapi sebetulnya yang harus kita koreksi itu tiga itu ke arah kita sendiri, artinya harus banyak koreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Setuju nggih? Wah, kalau sudah begini enak deh hidup, tombo hati bener-bener adem ayem tentrem, amin. Indonesia ini begitu indahnya, sampai-sampai para pujangga menyebut Indonesia itu adalah percikan surga yang dibocorkan kali Gusti Allah, dan bocoran surga itu hamparan indah permadani. Di garis katulistiwa ini bumi itu bernama Indonesia tercinta ini. Ya Allah, semoga kita bisa menjaganya kanthi saestu, amin amin Allahumma. Iya ya Allah, maka harus kita jaga segala-galanya. Allahu Rabbi, orang bertakwa satu ciri khasnya, dia setelah Ramadan pun hubungannya kali Gusti Allah, hablum minallahnya tambah suwe tambah sae, tambah suwe tambah sae, tambah suwe tambah bagus. Semakin hari semakin sepingin dekat kali Gusti Allah. Aku mau makan, ingat kok kamu Bu, ingat Allah. Ya Allah, aku mau tidur, ingat Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ngaten, ingat kamu, kamunya aja nggak ingat gue, gimana gue ingat kamu gitu loh. Aku mau segala
ingat Allah. Itu orang yang dekat kepada Gusti Allah. Basah lisannya dengan dzikir, hatinya bergayut dumateng Gusti Allah. Setiap saat yang keluar napasnya adalah tasbih. Subhanallah. Hari-harinya dipenuhi rasa syukur. Walhamdulillah. Hatinya hanya bergayut dumateng Gusti Allah. Wala ilaha illallah. Dan setiap hari dia mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi kekuatan kados mekaten. Amin. Semakin hari mesra saestu hubungannya kali Gusti Allah. Dia paham betul bahwa ridho Allah yang dia cari dalam hidupnya, ampunan Allah yang senantiasa dia harapkan. Maka berusaha mendekati Allah, berusaha ingin mesra sama Allah, berusaha ingin dekat dumateng Gusti Allah. Itulah hamba-hamba yang berhasil di dalam apa? Memasuki ibaratnya kalau kula umpama nggih Pak, kalau masa sebelum Ramadan itu ibaratnya proses perkembangan dari seekor ulat menuju kupu-kupu, maka dia harus masuk ke pompong. Ke pompong ibarat ulat masuk ke pompong niku, ibaratnya nggih bulan Ramadan niku ngempet sembarangi. Emang ndak enak itu masuk ke pompong. Biasanya makan sembarang ndak boleh makan. Hubungan suami istri tak boleh siang hari. Betul tidak Pak? Kalau sampai dilakukan kena denda, betul? Aduh manten anyar pisan lagi. Gimana ini? Iman mah kuat, Imron gila-gelo. Tetap harus diempet. Maka apa yang halal aja saat itu dilarang. Makan minum halal biasanya tapi dilarang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang itu betah 1 bulan penuh betah melakukan ibadah bulan suci Ramadan. So pasti insya Allah lepas dari bulan Ramadan dia pasti bisa ngempet segalanya. Amin amin Allahumma. Keluar dari bulan suci Ramadan memasuki pasca Ramadan, lepas dari Idul Fitri, diharapkan ulat yang masuk ke pompong tadi berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Semoga itu adalah diri kita. Amin. Artinya apa? Kalau seekor ulat, orang itu merasa jijik, orang selalu ingin menjauhi karena sikap sifat kita ibaratnya ulat itu menjijikkan. Ada sifat takabur, sombong, iri, dengki, ujub, riya, fitnah, hasud, dendam. Saya hakul yakin semuanya orang tidak suka dengan sifat itu, betul? Masuk ke pompong digodok, segala sifat itu berusaha dihancurkan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, maka keluar ada 2 kemungkinan. Ada yang tetap menjadi ulat binatang melata, tetapi ada berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dia bisa memaknai bulan puasa dengan begitu indahnya dan keluar menjadi pribadi yang penuh pesona. Akhlaknya makin hari makin baik. Apa cirinya itu? Mari kita lihat. Kalau kita sudah demikian, syukur alhamdulillah. Kalau belum, semoga tadi kita bisa ditemukan di Ramadan tahun mendatang, kita bisa terus memperbaiki diri kita masing-masing. Amin Allahumma. Yang pertama ciri khasnya, siapakah orang-orang yang berhasil puasanya benar-benar fitrah suci lahir batin lepas dari bulan suci Ramadan, Idul Fitri betul-betul benar-benar lebaran, maka dia, mari kita lihat apakah kita cocok dengan kriteria Allah ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra. Yo lali maneh gak ono sing nyaur iki. Antuk makne anak. Apa itu Pak Bu? Semakin hari kepeduliane kalih tiang lintu makin bagus, makin seneng tetulung marang wong liya, makin seneng membelanjakan hartanya di jalan Gusti Allah, makin seneng weweh marang sapodo-podo, makin seneng berinfak, makin seneng bersedekah, makin seneng membelanjakan hartanya di jalan Allah, makin seneng yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Apakah itu pada diri kita ada? Yang tahu jawabannya nggih kula panjenengan masing-masing. Contoh sederhana, Pak Haji 3 kali. Siapa itu?
Iya, siapa? Haji Muhyiddin, tukang nonton sinetron kan loh. Enggak, saya ambil contoh haji 5 kali deh. Mama bukan haji 3 kali. Ini saking sugie, setiap tahun budal haji. Puasa dia puasa sebulan penuh. Sholatnya dia waduh batuke sampai mentol hitam. Pak Haji, hehe, suatu hari Pak Haji ini ada tamu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Napa isu-isu rene? Pak Haji, saya sudah 3 hari 3 malam ini ndak kelebon nasi, ndak kena minum, lapar haus Pak Haji. Mohon pertolongan sedekah ya Pak Haji ya. Lapo kon rene? Iya Pak Haji minta tolong sedekah Pak Haji. Udah nggak tahan ini lapar haus. Gak ngurus. Lo kok gak ngurus pripun panjenengan kan sugih mubrah-mubrah kados mekaten. Ya gak ngurus. Sugih-sugihku dhewe golek dhewe. Lah kok golek oleh kepengen sugih. Pak Haji barang tolong deh sedekah barang ya sepiring nasi. Gak ono nasi. Kalau nggak ada juga minuman ndak apa-apa lah Pak Haji. Kau nak ngombe? Ya yang ada Pak, uang juga boleh. Nanti saya belanjakan sendiri buat beli sarapan. Kau nak duit? Lo kalau nggak nak makan, ndak ada minum, ndak ada duit. Ya Pak Haji sembarang yang ada saya oke lah. Pokoknya saya bisa makan Pak Haji. Apa aja yang ada. Kau nak apa-apa? Wes mulia kono isu-isu minta-minta. Ngale kono sudah pergi sana. Iya Pak Haji, nggak apa-apa. Pak Haji mengusir saya hari ini. Tapi ingat ya Pak Haji, saya sebelum pergi kulon duwe permintaan. Apa? Monggo nderek kula. Nanti ngemis bareng kula. Lha apa kok ngono? Lha iya wong sampean yo gak duwe apa-apa. Lah padha kali kula. Ayo ngemis mawon kali kula jarene. Ini yang betul itu pengemisnya tak ajine. Maka itu kriterianya orang yang betul-betul dirinya suci secara lahir dan batin, betul-betul beridul fitri, dia setelah bulan Ramadan dia senang sekali untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kula panjenengan yang sudah dititipi harta benda oleh Allah, segala kelebihan baik itu berupa ilmu, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, semoga bisa untuk membantu orang yang membutuhkan. Amin amin Allahumma. Siapapun diri kula panjenengan sebagai pemimpin, jadi pemimpin yang bisa mengayomi umat, mengulurkan tali kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya yang membutuhkan, bukan sebaliknya menjilat yang atas, menginjak yang bawah, sikut kanan kiri. Bukan seseorang Islam yang sejati. Betul napa leres? Ini dia pemimpin sejati, hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, bertakwa betul. Dia mencintai Allah dengan cara mencintai hamba-hamba Allah yang lain. Amin amin Allahumma. Allahu Rabbi ya Allah. Dia pandai sekali untuk apa? Membantu sesama. Itulah silaturahim yang sebenar-benarnya. Bisa menjaga hubungan kali menungso liya kanthi sae-saestu. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha, mampu menahan amarah dengan baik. Bu, nate nesu Bu? Nate napa sering? Wajah pemarah. Bapak juga pernah marah ya Pak? Nek marah suwe napa sedilu? Hah? Walah wong Tulung Agung seneng nesuan dadakan. Ini hawa amarah ketika 1 bulan Ramadan digodok penuh. Diharapkan sarana yang diberikan oleh Allah, sarana ibadah puasa, yang pemarah menjadi peramah, yang emosional menjadi lebih proporsional cara berpikir. Emosional itu salah bener nabrak. Nah, ini bahaya besar. Kalau ini terjadi pada umat sangat berbahaya. Apalagi saya tahu di Kesambi ini harus bisa menekan hawa amarah kanthi sae. Kemarin selesai ada pemilihan kepala desa, betul? Harus dijaga hawa amarah. Persatuan dan kesatuan dijaga kanthi sae. Jangan sampai bermusuhan satu sama lain. Jangan sampai membawa amarah kemana-mana. Kalau toh kemarin bulan Ramadan sebelum pilkada sudah terjadi.
Maka apa? Perbedaan pendapat, perbedaan segala macam jangan menjadi apa? Bahan permusuhan. Perbedaan jadikan rahmat. Siapapun jagomu, siapapun pilihanmu, bendera apapun warna benderamu, setelah pilkades dibentuk, lurah sudah jadi, kembali kepada merah putih bendera Indonesia tercinta. Setuju? Maka ini yang harus kita jaga. Kita kembali mengajak kepada arek-arek Surabaya dengan bambu runcing bisa mengalahkan kaum kafir Belanda. Ingat, hawa amarah itu adalah hawa dari setan, betul? Maka harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai Indonesia ini dipecah belah. Bagian-bagian dari Indonesia skala kecil adalah desa. Jangan sampai rakyat di desa itu di kotak-kotak, dipecah belah, dicerai-beraikan hanya karena perbedaan yang sedikit sekali. Nggak apa-apa, hari ini sudah semuanya berjalan. Maka kalau hari ini ada yang jadi kepala desa, yakinilah bahwa itu adalah pilihan Allah melalui para rakyatnya. Betul tidak? Setuju nggih? Bersatu Pak, Bu. Ya Allah, indahnya perdamaian. Indah sekali. Bagaimana kebersamaan itu sangat indah. Hilang hawa amarah. Hawa amarah ada karena apa? Merasa dirinya paling benar, paling hebat, paling tinggi, paling segala-galanya, sehingga gampang sekali meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain. Jangan sampai sikap itu ada di dalam diri kita, anak manusia yang sudah digodok penuh 1 bulan melalui ibadah bulan suci Ramadan. Halo, bisa di copy Roger? Yang ada, orang itu kalau menghilangkan hawa amarah, yang ada adalah tali kasih sayang. Saling hormat menghormati, bukan gila hormat. Saling harga menghargai, bukan gila harga. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mampu menghormati dan menghargai manusia lain apa adanya. Wong Jawa matur, nguwongke wong liya. Leres boten Pak? Memanusiakan manusia lain. Memang ini bukan urusan yang remeh, bukan urusan yang segampang membalikkan tangan. Dengar baik-baik kalimat saya. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tetapi sebaliknya, ketika harus menghargai orang kecil, itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankannya. Betul? Kembali kita kepada yang fitri, kembali kepada dasar manusia, mengembangkan akhlakul karimah, hilangkan hawa amarah. Yang ada akhlak kita kedepankan, pesona akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita teruskan. Kenapa Pak, Bu? Saya kasih tahu, saya tertarik Islam, saya ada di Islam saat ini, saya memeluk agama Islam karena apa? Saya membaca riwayat baginda Rasulullah. Ya Allah, air mata ini menetes tidak pernah berhenti. Kenapa? Saya membaca satu riwayat orang-orang besar, terpaku mata hati saya ketika membaca riwayat baginda Rasulullah. Keunggulan baginda Rasulullah membawa risalah Islam. Juru penerang ini karena apa? Pesona akhlaknya yang agung dan elok, budi pekertinya luhur, tata kramanipun sae, unggah-ungguhnya indah, tepos lirone begitu luar biasa. Itu ajaran orang Jawa kan? Masa gitu aja diajari orang Cina? Malu dong. Allah. Makanya sampai begitu pesona itu ada. Saya melihat loh, wong-wong Jawa itu sopan santunnya saestu. Makanya sampai saya itu kepincut, suami saya juga orang Jawa. Iya Bu. Kenapa? Saya melihat satu hal yang indah dari ajaran leluhur ini. Subhanallah, bagaimana orang diajarkan menghormati orang lain. Nyun sewu nggih Pak Bu, ketika saya dikenalkan dengan keluarga suami saya, kebetulan beliau dari Solo, Jawa Tengah, halus kayak tepung. Wah, saya model kayak begini, pecicilan gini oleh wong Jawa Tengah. Halo, kudu bisa untuk apa? Adaptasi, yaitu apa? Menyesuaikan diri. Saya dikenalkan pertama, aduh, jalan aja diatur. Lebaran itu leren sungkem itu mlakune dodok Pak. Yo, lah kok kayak ngene? Saya pertama bingung. Saya begitu makan klotek titik maratua menteleng. Suara sendok itu lawes dipenteleng nih. Loh ya Allah, orang Jawa begitu halus, indah tata keramanya. Itu justru yang membuat saya makin lengket sama suami gue tuh.
Apalagi panjenengan yang punya budaya timur yang begitu elok mempesona. Hari ini ya Bu, Pak, kembali kita yuk bersatu satu sama lain. Jangan sampai seperti yang di tempat lain. Pilkades wis mari itu loh, kakak ambek adik iso plerokan. Jangan sampai ada di sini begitu nggih. Lapo sampean bengak-bengok? Supaya semoga ini tidak ada di daerah Kesambi ini. Kalau kita berjuang, tujuan kita kan bukan hanya untuk meraup kekuasaan. Di sini adalah apa? Supaya kita bisa mengayomi semua umat. Jadi pemimpin ki iso betul-betul ngayomi semuanya. Pak Kades juga kula nyuwun, walaupun dulu mungkin tidak mendukung Bapak, tapi semua ketika Bapak sudah jadi, ayomi semuanya, rangkul semua umat, sehingga apa? Buktikan bahwa Bapak adalah memang pantas untuk dipilih oleh rakyat. Amin amin Allahumma. Doa yang ada nggih, yaitu yang kedua, menghilangkan nafsu amarah, dan semoga itu tidak ada di dalam diri kita masing-masing nggih. Yang ketiga, wal afina aninnas, seneng nyepura wong liya sing duwe salah marang sliramu. Bu, Bapak nate salah dumateng panjenengan? Gelek dari sering lho Pak, sampean niku nglarani ati wong wedok lho. Ditekoki sing wedok, tahu salah karo Bapak? Sering. Saya tanya Bu, kalau Bapak salah, diomeli apa disepuro? Diomeli. Setelah bulan puasa sebulan penuh Ramadan, yang biasanya seneng dendam, memelihara dendam itu seperti apa? Api yang membakar kayu sampai habis, tidak ada habisnya. Ya Allah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya manusia biasa. Bayangkan saya itu, waduh, sampai belung, jari wong Jawa. Ngerti belung Bu? Masuk ke belung itu loh. Belung betul kebencian itu. Kenapa? Waduh, saya dulu pertama begini, dengan mengenakan baju muslim seperti ini, semua saudara saya mengejek, Tan Mewa, lu jadi lucu kayak begini. Endasmu tuh ngeluh tak mbok perbani. Ngoten Pak, coba kurang ajar dak. Awas ya, saya sudah dalam hati, awas kon. Itu sampai keluar satu dendam di dalam diri saya. Tapi untunglah, apa kata guru saya, Tan Mewa, orang itu ndak boleh dendam. Iya nggak boleh, nggak boleh memelihara hawa amarah. Iya Pak Yai, tapi berat. Maunya marah, tak tonjok betul gitu loh. Tapi nggak boleh, di dalam Islam itu nggak boleh dendam. Disakiti guyu, angel. Disakiti kon guyu Pak. Ini kiai ini hatinya terbuat dari apa ya? Saya sering tahu beliau disakiti orang lain, cuman dibalas dengan senyuman. Difitnah, dia nggak mau balik memfitnah. Disakiti, dia nggak balik menyakiti. Berat sekali ya ajaran ini. Tapi kamu harus bisa. Kalau kamu mau menggeret keluargamu untuk ada di Islam, bukan dengan bermusuhan. Islam itu merangkul, bukan memukul. Islam itu mengajak, tidak memojokkan. Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Tunjukkan kamu bisa ada perubahan yang baik setelah engkau peluk agama Islammu itu. Jangan turutkan hawa amarah, jangan turutkan hawa dendam. Tidak apa-apa orang lain menyakiti kamu karena mereka belum mengerti. Saya masih bingung tengar-tengir ya, angel Pak Kiai, angel. Bukankah Pak Kiai masih protes? Makanya saya nyantri gak lulus-lulus Pak. Protes melulu diajari. Sami panjenengan nek ngaji gak gelem ngrungokne, protes terus gak lulus-lulus latihan. Diomongi ayat Quran diwaca nih, hadis diwaca. Orang gini sulit sembuh. Makanya siapa yang bisa menyembuhkan diri sendiri? Ketika saya sudah meletakkan hati saya untuk belajar tentang Islam, yus manut kaya mayat dia apa-apane diurepne dilumane oke. Karena apa? Saya kepingin ilmu. Karena saya tidak punya ilmu apa-apa. Lah terus pripun Pak Kiai lek disakiti terus kon menang? Ya udah, biarlah Allah yang ini. Cuman kalau kamu bisa ingatkan. Oh, ngeten. Loh, Al-Qur'an kan sudah ngomong, kata Pak Kiai. Di dalam Quran disebutkan, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Apa itu artinya Pak Bu? Memang
kejahatan itu pantasnya dibalas dengan kejahatan. Itu yang pantas. Tapi apa kata Allah? Faman afwa wa aslaha. Dijahati tapi malah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat padanya. Angel napa mboten, Pak? Sangat angel. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melaksanakan. Coba contoh sederhana. Panjenengan sa RT misalnya genduren, terus ana situk sing keliwatan dilalah ora diundang. Biasanya kon awas kon emang kon dhewe sing iso gendurenan. Nek aku genduren kon gak bakal tak undang. Betul apa betul? Begitulah kita. Senengannya membalas kejahatan dengan kejahatan lebih kejam. Coba baginda Rasulullah lihat. Mensiarkan Islam ning kono didoni ping pisan meneng. Sesuke liwat maneh dijoni kali wong kafir cerut meneng. Sampai 3 kali dijoni bolak-balik didoni meneng. Bareng wis ndak ana sing ngidoni, digoleki sing ngidoni. Neng ndi sing biasa ngidoni aku kae kok ora ketok. Oh nggih ya Rasul, sakit piyambake diparani. Diendangi wong Tulungagung ngomong, wong Surabaya disambangi. Neng kene diendangi. Betul toh? Coba bayangin. Ngeludahi baginda Rasulullah sakit disambangi, dicengok ketika dia sakit. Maka wajar ketika itu beliau langsung mengikrarkan diri, hei Muhammad, engkau saya sakiti, tapi nggak balas sakit hati itu, tapi kamu malah jenguk saya waktu sakit. Kalau begitu, oh pantas ya Rasulullah, engkau itu dikagumi umat, engkau itu dielu-elukan umat, karena memang pesona akhlakmu yang indah dan agung. Coba kalau itu ada di dalam diri kita, orang-orang kesambi didoni, ya ora ono saiki wong ngidoni sampean kok. Coba ono wong awas kon ngidoni aku ping pisan tak idoni ping 10. Apa kata Allah? Faman afwa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa disakiti tapi dia tidak membalas menyakiti, bahkan faman afwa wa aslaha, berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia, ya itu pahalanya adalah saya yang memberikannya. Allahu Rabbi, semoga kita bisa mampu diberi kekuatan untuk melakukan yang demikian, amin. Membalas kejahatan dengan kebaikan, semoga dengan kebaikan yang kita lakukan hidayah Allah datang kepada orang-orang yang berbuat jahat sehingga mampu berbuat baik dengan begitu indah, amin. Saya Bu, saya kasih tahu Pak, saya dimusuhi ketika saya memilih Islam sebagai agama saya. Pertama juga marah, berontak hati ini, marah, berdendam betul, sampai betul-betul sakit hati ini saya rasakan. Tapi kata guru saya, jangan turutkan hawa nafsu amarah. Ingat itu ujianmu untuk sebagai pemeluk agama Islam. Maka apa saya katakan? Orang-orang dekat yang memusuhi saya ajak, setiap kali saya ngaji saya ajak, gak apa-apa, mau ngerungok nih ya syukur, gak mau juga gak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya ditanyai, Bu Mehwa, gimana tanggapan keluarga ketika ibu berada di Islam? Oh, saya katakan apa? Di depan orang banyak saya ngomong, gak apa-apa, walaupun mereka belum mendukung saya, tapi mereka tetap baik kepada saya. Mereka tidak pernah memusuhi saya, padahal permusuhan itu dihempaskan kepada saya begitu habis-habisan. Katakan tidak, mereka baik, mungkin mereka belum mengerti aja kenapa saya ada di Islam sehingga belum tahu. Pulang dari situ orang-orang yang saya cintai, Tan Mehwa, kenapa begitu di Islam engkau tidak mengatakan bahwa kami memusuhi kamu? Saya katakan kepada orang-orang yang memusuhi saya, itulah indahnya Islam. Ketika kita disakiti, tidak boleh membalas menyakiti kepada orang yang menyakiti kita. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong keluarga saya, orang tua saya, alhamdulillah semuanya sudah dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Allah Rabbi. Ini sebuah kebahagiaan yang tiada pernah ada batas nilainya bagi hidup saya. Ketika saya ada di Baitullah, di Mekah, saya hanya berdoa, ya Allah, saya tidak minta apa-apa, Islamkan orang tua saya dan keluarga saya ya Allah. Islamkan orang tua saya dan agama saya, orang tua dan orang-orang yang kami cintai untuk bisa menoleh hidayahmu. Apa yang terjadi? Perjuangan itu memang butuh pengorbanan. Hati ini sakit, tetapi itulah bayaran harga daripada rasa sakit yang tidak diperturutkan. Kita maafkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Allahu Akbar.
megengan kita gak diantari apem, nesu enggak, orang muslim tak boleh gitu, dia antari apem kepada orang yang tidak nganter apem kepadanya. Halo Pak, cari ini wong Surabaya gak katene gak ngeteri ya gak patek. Apa bedanya kita dengan mereka kalau begitu, betul tidak? Baiki orang-orang yang jahat, itulah artinya kita memaafkan manusia lain yang berbuat dolim kepada kita. Bukankah kita berlaku hukum? Dan harus kita yakini, barang siapa berbuat kebaikan, ibarat dia menanam sebuah kebajikan, dia akan panen kebaikan. Sebaliknya, barang siapa menanam kedoliman, dia akan panen kedoliman. Karena sejatinya kedoliman itu tidak pernah lari kemana-mana kecuali kepada pelaku kedoliman itu sendiri, betul? Maka jangan pernah sekali-kali berbuat dolim. Maafkan orang lain ketika dia berbuat salah, karena saya yakin mereka belum mengerti akan cahaya Allah. Semoga kita menjadi lantaran penerang cahaya ilahi itu, amin. Yang keempat, ciri khas orang-orang yang betul-betul fitri, betul-betul bisa menggapai cahaya Allah, betul-betul dia bisa beridul fitri dengan baik adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yang keempat ini, apabila engkau pernah berbuat keji, pernah berbuat jahat, pernah berbuat zalim, baik kepada orang lain ataupun dolim kepada diri sendiri, membiarkan diri sendiri tidak berilmu, membiarkan diri sendiri tidak mengerti akan ayat-ayat Allah, membiarkan diri untuk apa? Jauh dari perintah Allah, membiarkan diri untuk tetap melawan Allah, maka itu termasuk dolim kepada diri sendiri. Apa kata Allah? Zakarullah, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, segera mohon ampun kepadanya. Karena siapa lagi tempat mohon ampun kalau bukan hanya kepada Allah semata. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Ya Allah, semoga saya dan saudara-saudara saya di sini ada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Oh, pernah berbuat maksiat, apakah itu pintu tertutup bagi kita? Belum. Saya bukan katakan tidak, tapi belum. Pernah berbuat dosa, manusia memang tempat salah dan khilaf. Pernah berbuat salah kepada manusia lain, ya itulah namanya manusia. Kita ini bukan malaikat. Malaikat memang diciptakan untuk taat kepada Allah. Tidak ada yang berani membangkang. Malaikat itu tidak punya pilihan. Iblis memang tugasnya menggoda kita. Memang itu sudah menjadi tugas rutinnya. Manusia boleh memilih menjadi malaikat atau menjadi iblis. Itu pilihan ada di tangan kita. Mengerti kemudian dia jalankan, dia mengikuti jejak para malaikat, atau tetap mengerti, tetap tahu tetapi tidak mau menjalankan, itu pun pilihan diberikan kepada kita. Tapi setiap pilihan ada resiko yang harus kita tanggung, nggih Pak Bu, nggih. Resikonya Allah udah katakan, ini ayat-ayatnya, ini aturannya, engkau jalankan baik, aku kasih pahala. Engkau langgar dengan begitu indah, itu pilihanmu, tapi resiko lu tanggung sendiri. Enak toh? Ya udah, kita pilih yang mana Pak Bu? Panjenengan pilih kesayan, akan bakal panen kesayan. Panjenengan pilih tandur kejahatan, ya resiko kalau kita akan memetik buah kejahatan kita. Maka ketika kita berbuat salah dan dosa, zakarullah, segera sadar, mohon ampun kepada Gusti Allah. Kok tahu misalnya nggih, oh saya selama hidup dulu tuh sering sekali judi misalnya, tapi di sini insya Allah tidak ada. Kenapa? Kalau ada nggak mungkin Bapak berada di sini, betul? Karena orang-orang yang datang ke sini adalah atas petunjuk cahaya Allah, atas rahman rahimnya, atas petunjuk dan inayahnya. Mugi-mugi pulang dari sini tetap dapat hidayahnya. Amin, amin Allahumma. Kadang-kadang anak sing gregetne itu apa? Dicampur baur, STMJ, sholat terus maksiat jalan juga. Itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kurang ajar hanya ya. Allahu Akbar. Semoga kita bisa dijauhkan dari kezaliman ya Pak Bu.
Misalnya pernah di dalam hidup pernah nyolong, tahu nyolong? Maling itu loh. Nah, itu tugasnya memang nyolong, sepanyolan, separuh nyolongan. Ya udah pernah begitu ya mohon ampun kepada Allah. Kemudian balik no duit sing mbok colong itu gitu. Nah, itu cara tobatnya. Jangan ampun-ampun toh, tapi uang nggak mau balikin. Pernah nyolong sandal neng musola misalnya. Ampun ya Allah saya tobat sandalnya balik no mas. Nah, itu cara mohon ampun. Kemudian misalnya pernah terjerumus di dalam pergaulan yang tidak benar, kena narkoba dan sebagainya, padahal sudah ditulis di mana-mana hidup sehat tanpa narkoba, say no to drug, katakan tidak dengan narkoba. Tapi iya habis kegoda teman-teman, makanya jangan sampai nge, apalagi para pemuda saya ingatkan, say no to drug, katakan tidak kepada narkoba. Karena apa? Menjerumuskan generasi bangsa ini. Ingat negara Cina pernah ada satu perang candu dan betul-betul diperangi, maka Cina bisa berdiri kokoh seperti sekarang di negara tirai bambu. Kemarin saya baru dari sana, subhanallah, semuanya terbangun dengan bagus ketika apa? Pemerintah bersatu dengan ulama, dengan rakyat, membasmi, yaitu apa? Dengan adanya perang candu. Maka semoga Indonesia bebas dari narkoba, amin amin Allahumma. Pernah kemudian pernah minum minuman keras. Sadar mas, sadar ya Allah, jangan rusak diri kita masing-masing. Itu dolem, maksiat kepada dirinya sendiri. Kemudian pernah misalnya medok, Pak, medok niku napa Pak? Iya di Tulungagung dulu ada di Karangrejo. Lu tahu punya itu kudu tempat-tempat ngono. Iya, lah kalau ndak tahu malah bahaya gitu ya. Nah itu tahu madon, insaf, sadar, anggonmu maksiat, ojo kebacut, mit nuwek Pak, mit nuwek. Tuwek diturutkan tanpa batas, kapan berakhirnya? Apa nunggu dipatok itu Wak, baru berhenti ya? Hati-hati betul, jangan sampai semuanya nanti terlambat. Kita ini Islam itu suci lahir dan batin. Betul-betul kita berusaha menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Dan dosa baik itu kecil atau besar, ingat Pak Bu, saya mumpung diingatkan ya, siksa kubur nantinya sering kali dijumpai dan dianggap itu dosa kecil karena diremehkan, karena dianggap kecil pada diri wanita kaum kulo. Halo ibu, hai, hati-hati nggih. Tentang apa kalau pada wanita yang paling rodok sembrono? Cangkeme. Loh apa bahasanya sing halus? Lisan. Itu harus pinter menjaga. Banyak orang disiksa kubur karena tidak bisa menjaga lisannya, kanthi sae senengane gibah. Bu, tahu gibah? Ngerasani wong dulu. Pernah? Gosip? Ndak pernah punyai mboten nate. Kula niki mboten nate telat gibah. Oh sedina lek ra ngrasani wong niku ndas kula cekot-cekot weteng mules. Ayo terusno. Hati-hati berat. Itu siksa kubur, perbuatan maksiat, dolem, dosa yang sering kali dianggap enteng. Itu pada wanita. Kalau pada laki-laki, Pak, nek kula mutaken mboten pareng nesu nggih. Jaga kesucian lahir dan batin. Kalau pada laki-laki yang agak sembrono itu tentang toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Apalagi sekarang fasilitas di negeri ini sudah banyak. Di mana-mana banyak pom bensin yang menyediakan toilet. Lho ngono ki lho. Kula teng dalan yo se ana wong lanang nguyuh cur ning pinggir dalan. Orang lirik Pak, kebetulan. Nek wong wedok niki rada primpen, ora ana wong wedok tor ning dalan ndak ada. Tapi wong lanang sing kudu hati-hati. Mas yo ning sawah kebelet ya nggawa banyu, Pak. Wong lanang rada megelne. Wis nguyuh ning sawah memang keblete ning sawah ya ora iso maido. Ning panjenengan nggawa banyu titik cewek. Masa mari nguyuh cur gak gelem cewek, diketek-ketek tok ngeten tok. Bahaya. Bukankah kesucian batin itu berasal dari kesucian lahir, Bu? Betul, betul.
Oh, wau sing panjenengan ngomong ya kok ero bunyai aku ora ngintip Pak, ora kebetulan. Ning kula niki sering dititipi kali bapak-bapak, bunyai mbok selipno ya bunyai masalah ini, soalnya banyak yang meremehkan, banyak yang menganggap ringan, padahal itu sebetulnya adalah awal dari kesucian batin juga, yaitu kesucian lahir. Mending bunyai tirose sopir kula niku. Mending niku tasik diketek-ketek, kadang-kadang wis dipeperne apa srek ngono angger resik gitu. Muga-muga teng kesambi mboten wonten nggih. Allah Rabbi, jaga kesucian lahir dan batin, jaga diri dari maksiat, jaga diri dari dosa, jaga diri dari segala kedoliman. Insya Allah itu bakal bersih diri kita. Jangan sampai nanti menunggu semuanya terlambat. Padahal semakin hari umur kita semakin berkurang. Jangan biarkan dosa-dosa kula panjenengan terus bertambah. Isi hari-hari kita ke depan, mengisi bulan-bulan Ramadan, mengisi bulan pasca Ramadan seperti pada bulan Ramadan, mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan sebaik-baiknya, supaya air mata pahlawan, tetesan darah perjuangan para pahlawan itu tidak sia-sia untuk bangsa ini. Kang Dewa ngomong enak, lo itu siapa? Ya walaupun saya dilahirkan dari rahimnya orang, ayo ngomong Cina. Emang kalau Cina kenapa? Loh tidak, semuanya itu makhluk Allah kok. Orang saya di mana? Kenapa ngomong tentang kemerdekaan lah? Bunyai dewe kan bukan WNI. Saya sudah warga negara Indonesia Pak. Saya sudah WNI. Kenapa? Saya sudah lahir di bumi Indonesia ini. Saya mencari nafkah di bumi ini. Saya dibesarkan di bumi Indonesia ini. Dan saya menikah dengan para orang pribumi. Dan saya punya anak beranak pinak mencari rezeki juga di bumi Indonesia. Saya berani katakan saya sebagai bangsa Indonesia dan saya bangga itu. Semoga itu dimiliki oleh bangsa-bangsa ini. Amin. Ketika saya keluar negeri ditanya, where are you from? Itu lek Jawa nih ngeten lho Pak. Kowe tekan ndi you? Ngoten. Saya jawab dengan penuh kebanggaan, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia Tuhan. Oh Indonesia I know. Oh Indonesia saya tahu. Saya tanya lagi, what do you know about Indonesia? Apa yang kamu ketahui tentang Indonesia Tuhan? Oh very much, banyak sekali. Where you stay? Saya ditanya, omahmu ndi you? Ngoten Pak. Saya dengan kebanggaan saya menjawab karena kebetulan saya tinggal di Kota Pahlawan Surabaya. I am stay in Surabaya Hero City. Saya tinggal di Surabaya, Kota Pahlawan Tuhan. Dengan penuh kebanggaan saya mengatakan saya bangsa Indonesia tinggal di Surabaya. Apa Tuhan bule itu? Ketawa ngakak. Oh Surabaya, also I know. Surabaya saya juga tahu. And I know Surabaya as good as I know Dolly. Dia ngomong begitu. Lo sampean wong Tulungagung ngero Dolly kok guyu. Ternyata terkenal juga di sini, kurang ajar. Saya katakan, begitu saya bangga, begitu itu Tuan Bule mengatakan Dolly, itu saya itu seperti ayam digerujuk air Pak, gak wani ndelok wong. Betapa malunya bangsa ini justru dikenalnya itu Dolly Pak. Ya Allah, semoga wong Tulungagung gak ro kono. Halo. Ya jangan sampai semuanya terlambat nggih. Hilangkan diri dari berbagai maksiat, itu pesan moral yang ada di Idul Fitri ini. Ya Allah, perbaiki dari segala sisi bidang. Jangan sampai ketika semuanya sudah terlambat baru kita menyadari bujur seluruh tubuh kita sudah kaku. Jasad kita sudah dimasukkan ke liang lihat baru menyadari ke liang lahat. Oh, sudah ada sosok bayangan yang datang. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Hei fulan. Orang beriman menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya munkar nakir. Dia begitu bangga ketemu munkar nakir. Ketiban giliran malaikat ini mendatangi seorang yang tidak pernah beriman dalam hidupnya. Assalamualaikum ya ahli kubur, hai fulan. Orang ini raine keruh kayak kobokan, ora tahu mambu wudu. Ketemu munkar nakir, gigil. Kaku sendiri. Kowe sapa? Aku munkar nakir fulan. Lapar ini. Aku iki tugasmu nek kowe. Oh ngono. Ya munkar nakir. Nampaknya orang gak duit dur. Iya munkar nakir. Apa teko apa? Hei fulan,
Engkau dikasih umur sampai 80 tahun. Engkau gunakan apa umurmu selama masih hidup? Macam-macam malaikat. Dia bilang begitu dengan ngecenya sak karepe dhewe. Macam-macam piye? Kowe ning donya yang ibadah. Blas. Apa kok ngono? Ya pokoknya blas. Jadi kowe ora tau salat. Blas malaikat. Poso apalagi puasa, haji malah ndak. Kowe ya tahu maksiat. Contohnya apa? Kowe neng donya tahu main. Nggih, ngadu nasib. Oh. Kowe tahu nyolong. Lah malaikat pakai nanya itu lagi. Saya ini mati itu kan gara-gara dikepui uang karena nyolong. Astagfirullahaladzim. Nekat bener ini mayat gemblek bener ya. Oh, jadi kamu mati karena digepui orang, ketemuan maling. Malaikat. Terus kowe ya tahu kenal narkoba. Oh ya nopo sampean? Kula niki bandare. Oh kurang ajar betul. Terus kowe ya tahu minuman keras. Iya. Makanya sampai liver saya bengkak, sampai hati saya soak, amsyong semuanya. Amsyong itu rusak berat, Pak. Wong Cina ngomong amsyong. Udah kena didandani makanya kalau mati nom. Soalnya apa? Rusak gara-gara minuman keras, kena narkoba malaikat. Oh, pantes dari malaikat. Rasain lu. Itu tentunya dengan bahasanya tan mewah lo ya. Terus kowe ya tahu madon. Ah, lek niku setunggal niku boten malaikat, kula boten nyiri amarga enak tenan. Astagfirullahaladzim. Ini malaikat gemes ini. Wong Jawa matur wong ngene iki ya dikum ora teles, dipepe orang garing, mogol. Dikon belajar ora gelem nglakoni ya enggak. Heeh ya ngene. Melok rono ya rono, rene ya rene. Semoga kita tergolong orang-orang yang dalam cahaya Allah, tidak sembarangan menentukan sikap karena itu akan menentukan akhir kehidupan saya. Mugi-mugi mawon kula panjenengan benjang menawi kepundhut kali Gusti Allah. Ya Allah Gusti kaula sakit kesang istiqomah. Ingat Pak, Bu, para malaikat ini hadir mengelilingi kita dan mendengar setiap doa dan mereka ikut berdoa, mendoakan para hamba-hamba Allah di majelis dzikir. Doa yang dibarengi para malaikat insya Allah mustajabah. Amin. Ya Allah Gusti kaula nyuwun benjang pejah usnul khatimah. Amin Allahumma. Jalannya memang mendaki, berat bagi umat ini. Untuk berbuat kebaikan memang godaannya banyak, tapi untuk berbuat jahat itu banyak yang mendukung. Tapi itulah jalan menuju neraka selama-lamanya. Jauhi, dekati jalan Allah, cahaya terang datang. Lari, bangun kita dari keterpurukan kita. Bangkit saudaraku, sadarkan diri kita masing-masing bahwa kita adalah hamba, yaitu apa? Yang ditiupkan roh dari rohnya Allah. Kalau Allah itu yang maha segala-galanya, Rahman Rahim Maha Suci. Yuk berusaha kita punya kasih sayang, berusaha untuk mendekati kesucian supaya apa? Doa kula panjenengan nyambung dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kula wonten pepiling pitutur luhur ning kula damel tembang basa Jawa mboten napa-napa nggih Pak Bu. Ning mangke menawi salah panjenengan leresaken amargi bahasa kula nggih simpang siur ora kaya panjenengan nggih. Oh panjenengan saya tahu alus bener kayak tepung. Tapi saya ya sebisa saya tentunya nggih. Wong belajar ya, namanya belajar itu ndak ada pernah berhenti nggih. Dengar pesan berikut ini. Pirang tahun lawase udah saya duga pasti itu jawabannya, tapi bukan. Itu pitutur luhurnya Kanjeng Sunan. Saya hanya mau mencoba mengulas lagi, ndak mengitu dengal.
pirang taun lawase ing donya iki. Berapa lama hidup kita di dunia ini, Pak Bu? Tidak tahu. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Wong Jawa matur boten ngertos, boten sumer, boten pir. Orang Indonesia bilang saya tidak tahu. Orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina ngomong, wahai putsetau, kami yuk kau suwo nali cetau ma, cisang di cetau. Sampean apa ngerti kok artinya kok guyu? Loh, orang ngerti artinya guyu kepinggel-pinggel lo ya. Apa sih Bu? Ya lek gak ngelokno sampean lah. Ndak, itu tadi artinya wahai Bu Ceta itu saya tidak tahu. Jadi apa? Tentang umur itu memang misteri ilahi. Sengaja tidak diberitahukan oleh Allah supaya orang-orang itu berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan berlomba-lomba mencari nama baik. Beda nih. Betul tidak? Berlomba-lomba untuk kebaikan, bukan untuk nama baik. Orang mau kita nama baik atau enggak, yang penting kita berbuat baik aja, Allah yang akan menilainya. Selesai masalah, enteng pikir, enteng awak, betul? Karena ingat loh, itu sangune mati kula panjenengan. Pirang tahun to Pak Bu urip nang donya itu, aduh, cuman mampir ngombe, cuman sak ketipan. Ada kehidupan yang sebenarnya adalah hidup setelah mati itu sendiri. Itulah pada hakikatnya hidup yang sebenar-benarnya. Hidup setelah kematian, kehidupan setelah mati, ada hakikatnya adalah hidup sing sak temene. Maka hati-hati. Ono sing kudu dielingi Pak Bu. Apa itu? Ngeling ana yen sira bakale. Ini baru benar, tapi suara melek Ibu. Guyon maaf. Bakale mah. Dan saya tanya Pak Bu, tanya pada diri kita masing-masing, kepada nurani kita, sudah siapkah sanggup mati kita? Sudah siapkah sanggup mati kita? Belum. Setiap hari, setiap malam, ya Allah, tangis ini pecah ketika kita mengingat dosa-dosa kita, ketika kita mengingat kedoliman kita, ketika kita mengingat ada kesombongan, ada rasa iri benci, ada rasa hasut, pernah memfitnah orang lain, pernah berbuat maksiat, dosa kita langgar terus, perintah Allah tidak pernah kita kerjakan. Baru ketika malam itu terasa, ya Allah, betapa kotornya diri ini. Kami tidak sabar di dalam ujian-Mu ya Allah, dan kami kurang bersyukur ketika terima nikmat-Mu ya Allah. Buktinya apa ya Allah? Kami tidak pernah melakukan kewajiban yang Kau perintahkan, dan kami terus melanggar aturan-Mu ya Allah. Kalau orang semua bisa menghisap dirinya sendiri, menghitung diri sendiri, koreksi kepada diri sendiri, introspeksi, muasabah kepada diri sendiri, selamat kula panjenengan teng dunya akhirat Pak Bu. Orang tidak bakal untuk apa? Menjadi raja tega untuk menghancurkan orang lain, betul? Karena apa? Dia tahu semua ada balasannya. Karena dia tahu ada terminal akhir, ada pelabuhan akhir, ada bandara akhir, yaitu bandara kematian. Maka orang tidak akan tega untuk menyakiti orang lain, untuk menghancurkan manusia lain. Karena pada hakikatnya ketika kita menyakiti hamba Allah, kita sama dengan menyakiti Allah, betul? Allahu Rabbi. Ingat, sanggup mati kita belum genap. Apa engkau mengira sanggup matimu itu adalah harta benda? Oh no. Kedudukan? Tidak. Pangkat, pemenang, kursi, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Sama sekali bukan itu. Sanggup mati tutup mas Jabrana. Setuju Pak? Sanggup mati bukan gemerlapnya dunia ini. Kalau begitu apa Bu? Atau sanggup mati yang sebenarnya adalah nanging iman
serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini, Pak Bu. Lu kok iyo itu loh. Lu panjenengan gak kerasa sakmono suwene. Ya Allah, wong kesambi. Lu kula niku pun kerasa gegeng kula bengkong ya, Pak. Wong ngaji sakmono suwene kok lho piye? Ya Allah, semoga nggih bukan masalah panjangnya pengajian, tetapi semoga kita sama-sama, kula terutama, bisa menangkap pesan moral yang kita bicarakan tadi. Sehingga apa? Saya hanya titip pesan, semua masing-masing koreksi diri sendiri. Sehingga apa? Guyub, rukun, kebersamaan tanpa membedakan apapun di bumi Kesambi ini, sehingga desa Kesambi ini benar-benar menjadi desa yang baldotun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penduduknya makmur, penduduknya bersatu, merasakan indahnya kasih sayang di bumi Kesambi ini, dan turunlah rahmat Allah di dalamnya. Amin 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 Allahumma. Maka tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan kula panjenengan tetunggo dumateng Gusti Allah, Bu. Ibarat wong genduren, ayo nampa berkati Gusti Allah. Kula sesarengan panjenengan donga sareng-sareng nggih. Monggo 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 nggih. Doa untuk kita semuanya. Bapak Ibu kula ngemutaken, di kanan kiri kita ini ada para malaikat rahmat. Di mana ketika menggelar doa, para malaikat itu ikut berdoa bersama. Dan insya Allah doa dibarengi malaikat itu mustajabah. Amin. Monggo nggih, mangke disauri amin kanthi siri mawon, ora sah banter-banter ning dimasuk ning jero manah ya Bu, Pak. Ayo monggo istighfar di dalam hati masing-masing nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kawula dumateng panjenengan kawula aturaken duh Gusti Allah. Puji syukur kami ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Jadikan kami dan saudara-saudara kami ini menjadi golongan orang yang pandai bersyukur ketika terima nikmat-Mu dan sabar ketika menerima ujian-Mu ya Allah. Wahai Allah, Engkau Zat yang maha suci lagi maha mulia. Allah, Engkau ya Allah yang maha agung lagi maha sempurna ya Allah. Zat yang maha rahman rahim ya Allah, ya Rabbun Allah, Rabbun Allah, Rabbun Allah. Wahai Allah, jadikanlah ya Allah kami-kami yang hadir ini ya Allah menjadi ahli ibadah ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, ahli sedekah yang tulus, dan ahli amal yang istiqamah. Wahai Allah, Engkau Zat yang maha suci lagi maha mulia, sedangkan Kau maha tahu ya Allah kami-kami ini ya Allah, kami yang sering pernah berbuat salah dan khilaf, sering berbuat dosa. Maka ya Allah, ampuni kami hamba-hamba-Mu ini ya Allah, Zat yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Ampuni diri hamba-hamba ini, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, ampuni segala maksiat yang pernah kami lakukan, serta ampuni kezaliman-kezaliman kami. Ampuni orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah, dan ampunilah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Jadikanlah kami-kami ini ya Allah menjadi seorang pemaaf yang tulus ya Allah. Jadikanlah kami hidup saling bersatu ya Allah, agar kami ya Allah bisa merasakan indahnya hidup saling sayang menyayangi di antara kami. Ampuni kami-kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Wahai Allah, dalam kesempatan ini pula kami mohon ampunkan atas dosa kedua ibu bapak kami ya Allah. Kalau di antara kami dan saudara kami ini yang berkumpul ini, kedua orang tuanya masih hidup, tunjukkan ke jalan-Mu yang lurus wahai Allah. Dan kalau di antara kami yang berkumpul ini kedua orang tuanya sudah Engkau panggil lebih dahulu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kedua ibu bapak kami.
Ya Allah, Ramadan tahun lalu ya Allah kami masih menyaksikan mereka tersenyum orang tua kami. Tapi hari ini ya Allah, ada di antara kami dan saudara kami harus terpisah dari orang tua selama-lamanya ya Allah. Maka ya Allah, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Lapangkan mereka di alam kuburnya, terangi mereka di alam barzaknya melalui doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini ya Allah. Muliakanlah kedua ibu bapa kami dunia akhirat ya Allah. Allahumma filli wali walidayya hamhuma kama rabbayana sigara. Wahai Allah, ya Allah sang maha pemberi cahaya, cahaya di atas segala cahaya ya Nur. Wahai Allah ya Nur, Allah ya Nur, Zat yang maha memberi cahaya. Cahayai penglihatan kami ini dengan cahayamu, cahayai pendengaran kami ini dengan cahayamu ya Allah, dan cahayai kalbu kami ini dengan cahayamu ya Allah. Cahayai kami dan keluarga-keluarga kami ya Allah dengan sinar taufik dan hidayahmu ya Allah. Wahai Allah, tuntun hidup ini, tuntun jiwa ini, tuntun batin ini ya Allah, agar senantiasa berada di dalam cahayamu, berada di jalanmu yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, dumateng panjenengan kawula nyembah lan dumateng panjenengan kawula nyuwun pitulungan ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami dan sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim ya Allah. Tolong kami ya Allah, tolong saudara-saudara kami ya Allah, terangi jalan hidup kami wahai Allah. Ya Allah, karena kami sadar cepat atau lambat ya Allah, kami harus pulang, pertanggungjawabkan segalanya menghadapmu ya Allah. Maka ya Allah, jadikan umur yang Kau karuniakan kepada kami ini menjadi umur yang barokah. Jadikan sisa umur hidup kami menjadi sebaik-baik dan seindah-indahnya umur ya Allah. Dan jadikanlah umur ini bermanfaat fid dini wal ukhrawi, untuk diri-diri kami, keluarga kami, dan untuk kemaslahatan umat ya Allah. Wahai Allah, kalau suatu saat Engkau berkenan untuk mengambil di antara kami ini, izinkan kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Maka karuniai kami dengan sebaik-baik bekal ya Allah. Bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, dan lisan yang senantiasa berzikir menyebut asma-Mu. Wahai Allah, wahai ya Allah, beri kepada kami kesempatan ya Allah. Panjangkan umur kami dan barakah umur kami ya Rabb. Sehatkan badan kami ya Allah, dan lapangkan rezeki kami ya Allah, dengan rezeki-Mu yang melimpah dan barakah, semuanya untuk ibadah dumateng panjenengan ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki diri-diri kami ini ya Allah. Beri kami kesempatan untuk melakukan taubat atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Beri kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba ya Allah. Rahmati di dalam maut kami kelak, dan karuniakanlah ampunan-Mu, mahfirah-Mu setelah maut kami tiba ya Allah. Wahai Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Dan kalau masa itu harus tiba pada diri kami, wahai Allah, ya Allah, utuslah malaikat-Mu untuk menjemput kami kelak dengan penuh rahman rahim, dengan cara penuh kasih sayang ya Allah. Akhirkan hidup kami dengan penuh ridha-Mu, dibarengi dengan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, mengingat dosa dan beban kami yang begitu berat, maka ya Allah, hanya ampunan-Mu yang menyelamatkan kami ya Allah. Ridha-Mu yang kami cari dalam hidup ini ya Allah. Ringankan hisab kami kelak di padang mahsyar ya Rabb.
dan selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami ini fid dini wal ukhrawi. Selamatkanlah kami ya Allah dunia akhirat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan intal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjatta minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kawula nyuwun agung ing pangaksami nggih Pak atas segala kesalahan kami. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.